Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabar saudara? Saya harap semuanya berbahagia, diberkati Tuhan, semua kabarnya baik-baik, sehat-sehat. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dari Perjanjian Lama, masih tetap seputar Abraham. Membahas kehidupan Abraham itu makin lama akan makin menarik. Makin kita gali, makin banyak kebenaran yang akan terungkap. Kita akan makin menyelami indahnya firman Tuhan dan betapa agungnya Allah Abraham, yaitu Allah kita. Kali ini kita akan belajar mengenai Abram dan El Elyon. Kisah ini lanjutan dari kisah yang kita bahas minggu yang lalu. Mari kita mulai dengan melihat keberadaan Abram dan Lot. Kita akan baca Kejadian 13 ayat 1 sampai 7. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Nah, seperti kita telah ketahui di sesi terdahulu, Lot adalah keponakan Abram. Lot adalah anak dari Haran, saudara Abram yang telah meninggal. Rupanya karena ayah Lot sudah meninggal terlebih dahulu dan Abram tidak memiliki anak, maka Lot dipelihara oleh Abram. Abram diberkati Tuhan, disertai Tuhan, sehingga Abram menjadi sangat kaya. Demikian juga dengan Lot yang bersama Abram, dia pun menikmati berkat Tuhan, maka Lot pun menjadi kaya raya. Sebesar apa sih kekayaan mereka ini? Sampai-sampai dikatakan di dalam ayat 6, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Kalau ingin mengenal seberapa besar kekayaan mereka, coba kita lihat Kejadian 14 ayat 14. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Nah, perhatikan. Ya, bayangkan orang laki-laki dewasa yang lahir di rumah, di perkemahan Abram, dan terlatih itu berjumlah 318 orang. Mungkin itu sudah semua orang laki-laki dewasa terlatih, mungkin juga belum semuanya. Kita tidak tahu. Belum dihitung perempuan dan anak-anak, kira-kira ada berapa.
pasti banyak sekali. Lalu dengan jumlah pasukan sebegitu banyaknya, berapa jumlah ternak yang mereka miliki? Ternak adalah sumber penghasilan dan sumber makanan bagi mereka. Jadi tidak mungkin ternak Abram itu hanya sedikit. Dengan jumlah manusia dan ternak demikian besar, berapa luas perkemahan Abram? Lalu berapa luas wilayah penggembalaan ternaknya? Ini baru rumah tangga Abram seorang. Ditambah dengan Lot, tentu lebih besar lagi. Nah, melihat kenyataan ini tidak heran jika terjadi perselisihan antara gembala-gembala Abram dan gembala-gembala Lot. Di wilayah Kanaan memang tidak mudah mendapatkan wilayah penggembalaan yang hijau, karena iklim wilayah itu yang pada dasarnya memang gersang. Akhirnya terjadilah perebutan di antara gembala-gembala. Melihat kondisi yang ada, rupanya Abram merasa sudah waktunya untuk Lot diberi kesempatan berdiri sendiri. Lot telah tumbuh menjadi saudagar kaya yang sepatutnya bisa membangun rumah tangganya sendiri. Maka kita baca di dalam Kejadian 13 ayat 8 sampai 9. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Abram memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih wilayah yang diingininya. Lot diberi kesempatan memilih terlebih dulu. Sikap Abram ini menunjukkan kasihnya pada Lot, karena Lot adalah kerabatnya. Sekaligus juga sikap Abram ini menunjukkan imannya pada Allah. Abram tidak memilih dulu bagian tanah yang baik untuk dirinya sendiri. Abram memberi kesempatan pada Lot untuk memilih terlebih dulu yang terbaik dalam pandangan matanya. Mengapa demikian? Karena Abram percaya akan janji Allah bahwa tanah itu sesungguhnya telah ditetapkan menjadi milik Abram dan keturunannya, sesuai janji Tuhan di dalam Kejadian 12 ayat 7. Buat Abram nggak ada masalah kalau Lot memilih duluan. Tidak ada artinya, karena sesungguhnya semua itu telah diserahkan Allah kepada Abram. Kelanjutannya kita lihat di dalam Kejadian 13 ayat 10 sampai 13. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah, di sini kita melihat bagaimana sifatnya Lot. Sebagai keponakan ya sudah selayaknya Lot itu memberikan kesempatan memilih terlebih dulu kepada Abram.
Atau paling tidak seharusnya Lot mencoba memberikan yang terbaik untuk Abram. Mungkin harusnya Lot memilih ya yang agak kurang baik tidak apa, biar yang paling baik diambil oleh Abram. Namun rupanya Lot telah dibutakan oleh keserakahan. Lot memilih terlebih dulu apa yang dipandangnya merupakan pilihan terbaik. Lot memilih wilayah yang subur, banyak airnya, dikatakan bagaikan taman Tuhan. Mungkin Lot waktu itu membayangkan keindahan Taman Eden seperti cerita para leluhur. Sayangnya Lot lupa, atau mungkin Lot mengabaikan kenyataan bahwa wilayah Sodom itu adalah wilayah yang jahat. Wilayah Sodom saat itu sudah terkenal akan kejahatannya. Di dalam Kejadian 18 ayat 20 kita bisa baca itu. Sudah begitu banyak keluhan mengenai Sodom. Mustahil Lot dan Abram tidak mendengar akan kejahatan Sodom. Walau begitu, Lot tetap memilih wilayah yang jahat itu. Keindahan dunia yang jahat telah mempesona mata Lot. Kita tahu bahwa beberapa tahun kemudian wilayah yang subur ini dihujani dengan api dan belerang. Saudara bisa baca di dalam Kejadian 19 ayat 24. Ya. Nanti kita akan dalami hal ini lebih lanjut ketika membicarakan tentang hukuman Sodom dan Gomora. Ada bukti-bukti arkeologis yang mendukung kisah ini, ya, luar biasa. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana dengan Abram? Nah, Abram tidak tergiur dengan pesona jahat Sodom. Abram lebih memandang berkat surgawi yang dari Tuhan. Abram tinggal di wilayah yang kelihatannya tidak subur, tidak menjanjikan, namun di bawah naungan janji berkat Tuhan. Dan setelah perpisahan Abram dan Lot itu, Allah kembali meneguhkan janjinya kepada Abram. Kita baca di dalam Kejadian 13 ayat 14 sampai 18. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Wow, luar biasa. Allah memberikan kepada Abram wilayah sejauh matanya memandang. Bayangkan saudara, sejauh mata memandang. Apalah artinya Sodom yang hijau subur itu? Hanya sekelumit. Bahkan Sodom pun sebenarnya termasuk wilayah yang diberikan kepada Abram oleh Allah. Termasuk wilayah yang dijanjikan untuk keturunan Abram.
Dan terbukti memang wilayah itu nantinya merupakan bagian dari wilayah Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Nah, Abram menaruh imannya pada Allah. Abram lebih percaya pada janji Allah. Abram lebih mengharapkan berkat surgawi daripada kejayaan dunia. Nah, sekarang kita beranjak ke Kejadian 14. Kita lihat beberapa waktu kemudian, ya tidak terlalu lama mungkin ya, terjadilah beberapa waktu setelah itu ada raja-raja di wilayah Kanaan yang saling berperang. Ada dua kubu. Kubu pertama terdiri dari 4 raja, kubu kedua terdiri dari 5 raja, termasuk di dalamnya ialah Raja Sodom. Nah, kisah ini saudara bisa baca di dalam Kejadian 14 ayat 1 sampai 13. Nah, mengenai sebutan raja di zaman itu saya jelaskan sedikit. Ya, tentu tidak seperti raja pada era yang lebih modern ya. Waktu itu yang disebut raja itu seperti kepala suku atau kepala wilayah. Jadi bukan kerajaan besar, monarki seperti era modern, bukan. Nah, terjadilah peperangan dan di dalam peperangan itu kubu Raja Sodom kalah. Sodom pun dijarah musuh, penduduk serta harta bendanya dibawa. Termasuk Lot ikut tertawan. Ketika mendengar kabar ini, apa yang dilakukan Abram? Kita akan baca di dalam Kejadian 14 ayat 14 sampai 16. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu. Juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Nah, kita melihat di sini, walaupun Lot sudah menunjukkan sikap yang tidak baik, tapi Abram tetap mengasihi Lot. Ini ada pengaruh budaya juga, tradisi keluarga, ya. Bagaimanapun juga Lot itu keponakannya. Bagaimanapun juga Lot itu penerus keturunan dari Haran, saudara Abram yang sudah meninggal. Jadi buat Abram penting untuk menyelamatkan Lot, untuk meneruskan garis keturunan saudaranya. Nah, ini bagian dari budaya zaman itu. Jadi kalau garis keturunan putus itu buat mereka adalah aib, adalah celah, jadi dihindari. Ya. Nah, akhirnya Abram menolong, menyelamatkan Lot dan penduduk Sodom beserta harta mereka. Hebat ya. Abram dengan 318 orang mengalahkan pasukan 4 raja. Wah, luar biasa. Abram tidak gentar menghadapi kubu 4 raja besar. Dengan berkat Tuhan, ya, ini mujizat ini.
Abram mengalahkan mereka dan menolong Lot, beserta rakyat Sodom lainnya, dan juga harta benda mereka semuanya diselamatkan. Nah, mari kita baca kelanjutan kisahnya di ayat 17 sampai 20. Ini menarik sekali untuk kita perhatikan. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, perhatikan kejadian-kejadian yang menarik di sini. Abram disambut oleh Raja Sodom. Oke, itu hal yang lumrah, ya, karena rakyatnya dan hartanya diselamatkan oleh Abram, maka wajar jika Raja Sodom pergi menyambut Abram. Tetapi mengapa Melkisedek juga ikut menyambut Abram? Melkisedek tidak termasuk di antara dua kubu yang berperang, tidak ada hubungannya. Mengapa Melkisedek ikut muncul? Siapa sebetulnya Melkisedek? Nah, kita perhatikan. Yang pertama, nama Melkisedek. Melkisedek itu gabungan dari kata Malki dan Sedek. Ya. Malki artinya raja, Sedek artinya kebenaran atau benar. Jadi nama Melkisedek itu artinya raja yang benar, atau bisa juga disebut raja kebenaran. Unik ya namanya. Lalu yang kedua, Melkisedek adalah Raja Salem. Nah, Salem itu adalah nama kuno dari Yerusalem. Nah, kata Salem sendiri berarti damai. Nah, kemudian yang ketiga, Melkisedek adalah imam Allah yang maha tinggi, pencipta atau pemilik langit dan bumi. Kalau di dalam bahasa Ibraninya disebutkan El Elyon Koneh Shamayim wa Aretz. Allah yang maha tinggi, pemilik langit dan bumi. Di Alkitab bahasa Indonesia terjemahan yang sekarang umum kita pakai itu disebutkan pencipta, ya. Tetapi sebetulnya arti yang lebih tepat adalah pemilik, ya. Di terjemahan bahasa Indonesia yang lain yang ada juga yang menyebutkan pemilik, ya, atau yang empunya langit dan bumi. Nah, jadi di sini Abram berjumpa dengan dua raja. Yang satu Raja Sodom, mewakili kegemilangan dunia di dalam kejahatan. Yang satu lagi Melkisedek, yang mewakili kebenaran dan damai sejahtera dari Allah yang maha tinggi. Nah, Allah rupanya sengaja mengirimkan Melkisedek untuk mengingatkan Abram sekaligus memberkati Abram. Melkisedek mengucapkan berkat bagi Abram dari Allah yang maha tinggi, pemilik langit dan bumi. Maka sekaligus dengan itu Melkisedek mengingatkan bahwa Allah yang berjanji
memberikan seluruh negeri itu kepada Abram adalah sang pemilik langit dan bumi itu sendiri. Jadi apa yang perlu diragukan lagi dari janji Allah? Tidak ada. Lalu Melkisedek juga mengingatkan bahwa Allah lah yang telah memberikan kemenangan kepada Abram dalam usahanya menolong Lot. Maka Abram pun mengakui berkat Allah dan menunjukkan rasa percaya dan hormatnya dengan memberikan persepuluhan. Nah, kita lihat apa yang terjadi kemudian. Setelah Melkisedek memberkati Abram, maka Raja Sodom menawarkan kepada Abram harta benda jarahan dari Sodom. Dan apa jawab Abram? Di dalam Kejadian 14 ayat 22 sampai 23 kita baca, tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Ya, jadi ada teman-teman Abram yang ikut membantu, yaitu ada Aner, Eskol, dan Mamre. Dan Abram berkata, ya silakan mereka ambil bagian mereka, tetapi kalau aku tidak. Ya, ini luar biasa. Abram yang telah menerima berkat dari Allah pemilik langit dan bumi, menolak mentah-mentah harta Sodom. Harta Sodom adalah harta kejahatan. Abram tidak mau kompromi. Apa artinya harta Sodom? Apalah artinya semua itu di hadapan Allah yang adalah pemilik seluruh langit dan bumi? Abram lebih memilih Allahnya. Abram lebih menaruh harapan bukan pada harta dunia, tetapi pada janji Allahnya. Nah, kita pun sebagai orang beriman jangan kompromi dengan cara yang tidak benar demi harta, kedudukan, atau apapun juga. Allah itu lebih dari cukup bagi kita. Nah, mari kita lihat apa yang dituliskan di dalam ayat-ayat berikut ini. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10, lalu ayat 13 sampai 16. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Perhatikan yang saya garis bawahi, seolah-olah di suatu tanah asing. Ya, tanah Kanaan sudah diberikan Allah kepada Abram. Jadi itu hak miliknya. Tetapi dia tinggal di situ seolah-olah di tempat asing. Dan ia tinggal di kemah. Perhatikan ini, nanti saya jelaskan. Sekarang kita lanjut dulu baca ayat 13 sampai 16.
Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Perhatikan, umumnya di masa kuno itu, di masa para patriark ini, ya, orang yang kuat akan membangun kota. Orang yang ingin menunjukkan kejayaannya akan membangun sebuah kota. Bahkan kalau perlu menjadi sebuah kerajaan kecil. Tetapi bagaimana dengan Abram? Abram dikatakan tetap tinggal di kemah. Dia mengembara. Ya. Abram tidak pernah membangun kerajaan di tanah Kanaan. Satu kota pun tidak. Hingga akhir hayatnya Abram tetap tinggal di kemah sebagai pengembara bagaikan orang asing. Padahal Abram punya pasukan dan kekayaan yang cukup untuk membangun sebuah kota. Apalagi dengan berkat Tuhan yang menyertai, penguasa-penguasa di wilayah sekitarnya pasti takluk. Akan tetapi Abram tidak melakukannya. Lalu daripada hidup mengembara sebagai orang asing, mengapa tidak pulang kembali ke tanah asalnya? Kenapa tidak pulang kampung saja? Ke Haran, atau bahkan ke Ur. Di sana masih ada sanak saudaranya. Di sana tentu dia bisa dengan mudah membangun kekuasaannya, ya, membangun usahanya, rumah tangganya. Tetapi ternyata hati Abram memang tidak melekat pada kemuliaan duniawi. Yang dirindukan Abram bukanlah tanah duniawi, tetapi tanah pusaka surgawi. Daripada membangun kejayaan dunia namun jauh dari Allahnya, dia memilih hidup sebagai musafir tetapi di dalam tuntunan Allah. Nah, saya yakin hati Abram ini sama seperti hati Asaf, seorang pemazmur yang menuliskan Mazmur 73. Kita baca di ayat yang ke-25 dan 26. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi bagian Abram adalah Allahnya. Bukan harta dunia, apalagi harta Sodom yang diperoleh dengan kejahatan. Setelah peristiwa ini, Allah kembali menegaskan perjanjiannya dengan Abram. Itu nanti bisa kita baca di pasal selanjutnya. Kejadian 15 dan seterusnya. Di situ Abram akan kembali menghadapi tantangan iman dalam arus budaya dunia. Seperti apa itu? Kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi ikuti terus serial Bible Study ini. Jangan kehilangan semangat. Ayo terus belajar firman Tuhan. Nah, sekarang saya mau tambahkan sedikit catatan seputar nama Allah.
Setelah mempelajari kitab Kejadian hingga saat ini kita sampai di Kejadian 13 dan 14, kita telah menjumpai beberapa nama Allah di dalam Alkitab, yaitu Elohim, lalu YHWH yang susah disebut, ada yang nyebut Yahweh, ada yang nyebut Yehova, sebetulnya tidak ada yang tahu penyebutannya bagaimana, ya. Lalu ada El Elyon, yaitu Allah yang Maha Tinggi yang kita baca tadi. Lalu kalau kita baca dalam kitab Keluaran, di situ dijelaskan bahwa sebetulnya Allah memperkenalkan diri pada Abram mulanya sebagai El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Mengapa ada begitu banyak nama Allah? Allahnya katanya satu, kok namanya banyak? Apakah semua nama itu menunjukkan satu Allah yang sama? Nah, penjelasannya begini. Nama-nama Allah yang dituliskan itu sebenarnya hanyalah cara Allah memperkenalkan dirinya dalam hal sifat atau predikat Allah sesuai situasi yang sedang dihadapi saat itu. Ya. Jadi ini kontekstual nama-nama ini. Ketika memanggil Abram contohnya, Allah menyatakan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Nah, kemudian lewat Melkisedek Allah menyatakan bahwa dia lebih tinggi dari langit dan bumi, bahkan dialah pemilik langit dan bumi itu. Nah, inilah El Elyon yang kita baca tadi, Allah yang Maha Tinggi. Lalu kalau kita baca terus Kejadian, nanti ada peristiwa ketika Hagar diusir. Nah, dia diusir di gurun, dia berjumpa dengan Allah. Allah menunjukkan bahwa Allah melihat, Allah memperhatikan. Maka Hagar di situ mengenal Allah sebagai Allah yang melihat. Nah, maka Hagar menyebutnya El Roi. Jadi nama-nama Allah di dalam Alkitab itu sesuai keadaan saat itu. Allah memperkenalkan dirinya. Memperkenalkan sifat-sifatnya, predikatnya. Nah, kalau begitu, sesungguhnya siapa nama Allah sebenarnya? Apakah tidak ada nama sesungguhnya? Bagaimana dengan yang YHWH itu? Oh, ini yang sampai kini sering mengundang perdebatan. Tetapi itu pun sebetulnya bukan sebuah nama diri, bukan proper name. YHWH itu menunjukkan kekekalan dan kekudusan Allah. Nah, lalu bagaimana? Siapa nama Allah sebetulnya? Masa Allah tidak punya nama? Nah, dalam Keluaran 3 ayat 14, Allah sudah dengan tegas berkata kepada Musa, Aku adalah aku. Dalam bahasa Ibraninya, Ehyeh, Asher Ehyeh. Apa maksudnya? Apa artinya? Allah ya Allah. Allah itu lebih dari segalanya, tidak terbatasi oleh apapun juga. Maka tidak ada satupun nama yang bisa menggambarkan atau mewakili diri Allah secara utuh dan mutlak. Tidak ada. Mau disebut apa Allah itu? Dia demikian besar. Dia yang maha besar, dia yang maha kudus, dia yang maha kasih. Wow, bagaimana menyebutnya hanya dengan sebuah nama? Pikiran dan bahasa manusia terlalu dangkal untuk menyelami keseluruhan pribadi Allah, apalagi untuk menyematkan sebuah nama pada diri Allah. Nah, itu sedikit catatan saya mengenai nama Allah. Lain kali kalau ada kesempatan kita akan adakan sesi khusus membahas mengenai nama-nama Allah, ya. Nah,
Sekarang kita sampai pada kesimpulan. Nah, silakan saudara yang mencoba membuat kesimpulan. Jangan ragu, jangan sungkan, jangan malu membuat kesimpulan. Kita semua harus belajar bersama, termasuk mengungkapkan pendapat kita, pemikiran kita, supaya kita saling mengasah. Ya, tolong dituliskan di grup kita untuk kita diskusikan bersama. Kemudian saya punya dua buah pertanyaan. Nah, tadi kita membaca ada peristiwa Abram memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Nah, persepuluhan yang diberikan Abram pada Melkisedek berasal dari harta yang mana? Kan harta Sodom tadi dikatakan ya jelas tidak layak lah ya, harta hasil kejahatan. Untuk Abram saja tidak layak, apalagi untuk diberikan kepada Melkisedek, seorang imam sebagai wujud persembahan kepada Allah. Tentu tidak layak. Kalau dari harta pribadi Abram sendiri, rasanya juga Abram tidak membawa harta, wong pergi perang kok membawa harta. Nah, kalau begitu persepuluhannya dari mana dong? Nah, coba dipikirkan. Kemudian pertanyaan kedua, persepuluhan kok ada di zaman Abraham? Bukannya baru diperintahkan Allah di masa keluaran? Nah, ini juga menarik dibahas ya. Silakan dipikirkan ya kesimpulannya, lalu jawaban dari pertanyaan ini. Atau mungkin kalau ada pertanyaan yang lain seputar ini, silakan dituliskan, jangan ragu ya. Kalau ada yang mau memberikan pendapat, silakan. Kita akan berjumpa di dalam sesi diskusi. Tuhan Yesus memberkati.